datang di Image Podcast episode 5. Kali ini gantian nih bersama saya Halimah selaku MC. Pada podcast ini kita akan membahas tentang merintis usaha baru bagi mahasiswa melalui program pembinaan mahasiswa wirausaha. Dan pastinya dengan narasumber yang luar biasa nih, yakni Kak Adam Kusuma dari program studi S1 Teknik Industri. Halo Kak Adam, apa kabar? Halo, kabar saya baik, terima kasih. Boleh nggak sih Kak nyapa teman-teman yang ada di rumah dan sekalian perkenalan? Oke, boleh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adam. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Industri di Universitas Diabudi Jakarta. Saya angkatan 2021 dan sekarang saya ada di semester 4. Terima kasih. Wah, sepertinya teman-teman yang ada di rumah udah pada gak sabar nih nunggu tips dari Kak Adam. Kalau gitu langsung aja nih kita mulai ngobrol sekaligus tanya sama Kak Adam mengenai merintis usaha baru bagi mahasiswa melalui P2MW dengan produk sabun sekarang ini. Nah, kita mulai aja Kak bincang-bincang. Sebelum ke pertanyaan, boleh gak sih Kak kenalin tim dari Kakak? Oke, jadi tim ini beranggotakan 5 orang, diketuai sama Mas Fasin Nur Cahyo dari S1 Teknik Kimia, dan anggotanya ada 4, yaitu saya, Adam Kusuma, terus Lisa Amalia dari akuntansi, terus Andri Christian dari S1 Manajemen, dan Mas Rohman dari S1 Farmasi. Jadi kita berlima jadi satu tim untuk kegiatan program P2MW dengan produk Millions. Kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana sih pertama kali bisa muncul ide untuk merintis usaha baru untuk memunculkan produk sabun tersebut? Oke, idenya itu sebenarnya mastermind-nya itu dari Mas Fasi. Mas Fasi ini jadi waktu SMK itu memang sudah punya produk sabun, dan ketika dia masuk kuliah dan ada program P2MW ini, dia punya inisiasi untuk melanjutkan pengembangan produknya, dan saya dan ketiga anggota lainnya itu diundang untuk menjadi bagian dari tim ini, dan kita mengajukan proposal P2MW dan alhamdulillah diterima. Ternyata menarik juga ya ide untuk merintis usaha tersebut. Lalu kenapa sih memilih produk sabun sebagai wirausaha? Oke, jawabannya sama kayak tadi. Soalnya jadi gini, kan ini produk ini tuh sudah ada sebelum ada program P2MW. Jadi daripada kita merintis produk yang baru, lebih baik kita melanjutkan pengembangan produk yang sudah lama gitu, agar pengembangannya lebih optimal dan kita setidaknya sudah mengetahui kelemahan dari produk lama itu apa aja. Ini lebih jelas. Jadi keren juga ya ternyata Kak, ide dari tim Kakak untuk membuat bisnis ini sabun. Lalu mengapa sih tim Kak Adam memilih nama produk tersebut dengan nama Millions? Millions, kalau misalkan dari bahasanya kan itu Millions itu tidak asing dengan milenial kan. Nah, sebenarnya Millions itu diambil dari anagram itu atau permainan kata dari kata milenial. Jadi biar orang-orang itu yang sudah mengenal kata milenial tidak asing dengan kata Millions. Nah, selain itu alasan kita menggunakan kata Millions ini agar, jadi ada filosofinya itu kayak gini. Kita harap atau tim kita berharap kalau misalkan produk ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan dari usia remaja sampai usia dewasa gitu, dan rentangnya itu milenial. Jadi bukan hanya sekedar nama aja, tapi ada makna di dalamnya ya Kak. Lalu apakah produk sabun Millions sudah mulai dikenal oleh masyarakat? Ya, betul sekali. Produk ini sudah lama dikenal sama masyarakat, bahkan sebelum program P2MW ini kita ikuti. Namun setelah kita mengikuti program P2MW ini, produk kita ini makin dikenal sama masyarakat, dikenal kampus, dikenal bahkan pemerintah sekarang juga tahu waktu program P2MW. Untuk pemasaran produk sabun tersebut itu apakah hanya fokus ke offline, online, atau keduanya? Untuk program, untuk pemasaran berarti ya, Iya. penjualan. Untuk memaksimalkan keuntungan, kita menggunakan 2 metode, yaitu online dan offline. Metode online kita menjual melalui
media sosial Instagram. Kalian bisa cek di @millions. Dan selain itu kita juga menggunakan e-commerce, yaitu Shopee dan Tokopedia. Nah, kalian bisa cari produknya. Nah, selain itu kita juga menggunakan yang offline. Salah satu eksekusinya adalah waktu di Natalis USB yang waktu kemarin kita membuka stand-nya di sana dan kita berjualan. Jadi pemasarannya udah ditata sedemikian rupa supaya masyarakat lebih mengenal produk sabun tersebut. Ya, lalu manfaat dan value apa aja sih Kak yang ada di produk sabun Tim Kak Adam sehingga dapat dipercaya para pesaing lainnya untuk bersaing? Oke. Keunggulan berarti ya, keunggulan produk. Nah, Millions Herbal Body Wash. Herbal Body Wash. Nah, jadi sabun ini tuh sabun cair. Ya pada umumnya sama-sama sabun cair itu, tapi ini ada herbalnya. Herbalnya ini didapatkan dari rempah khas Nusantara, khas Indonesia. Salah satunya itu ada banyak sebenarnya, ada tepung giring, ada lengkuas dan macam-macam. Tapi yang kita tonjolkan adalah lengkuas ini. Lengkuas ini secara alami memiliki antifungi yang berfungsi atau bermanfaat untuk membunuh jamur, juga untuk membunuh bakteri, melembabkan kulit dan menyehatkan kulit. Nah, jadi poin plus dari produk kita ini bukan hanya sekedar sabun mandi aja yang hanya bersifat membuat kulit kita wangi, tapi juga bisa menyehatkan kulit. Jadi ketika kita mandi itu bukan hanya sekedar tubuh kita bersih, tapi juga sekalian perawatan tubuh. Itu Keren juga ya Kak tentang produk tersebut. Lalu dalam pembuatan produk itu pasti ditemui adanya kendala ya Kak. Nah, apa saja sih kendala dalam pembuatan produk tersebut, baik dari segi bahan, target pasar, atau dari segi inovasi, dan bagaimana sih solusi dari kendala yang menghadapi tersebut? Ya, untuk kendala jelas banyak ya, karena ini juga rintisan lanjutan dari program pengembangan produk ini. Beberapa kendalanya itu yang pertama formulasi dari pengembangan produk ini itu kadang tidak waktu kemarin itu tidak terlalu konsisten gitu. Jadi ketika kita mempunyai satu formulasi untuk satu kali proses produksi itu hasilnya bagus. Namun ketika digunakan untuk produksi kedua, hasilnya tidak sebagus yang pertama. Gitu. Nah, cara kita untuk menyelesaikan masalah ini tentang formulasi ini adalah dengan melakukan trial and error, kita melakukan riset segala macam, riset and development sampai kita menemukan formulasi yang pas gitu. Kandungan rempahnya berapa, sama yang lain juga berapa. Dan informasi yang saya dapatkan dari ketua itu beliau sudah mendapatkan formulasi yang pas, jadi manfaatnya bisa dimaksimalkan dan juga harganya yang efisien. Lalu kalau boleh tahu varian apa saja sih Kak dari produk sabun itu? Apa hanya fokus pada satu varian? Jika iya, apa memiliki inovasi untuk membuat varian dari produk tersebut? Untuk sekarang kita masih berfokus pada varian aroma melati. Sama kayak kalau misalkan kita minum kan rata-rata melati kan ya. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Untuk kedepannya kita kalau misalkan memungkinkan, situasi memungkinkan, kita bakal berinovasi ke aroma sandalwood atau aroma cendana. Tapi untuk sekarang kita masih memfokuskan tim kita untuk mengembangkan produk dengan aroma. Jadi sudah direncanakan akan membuat inovasi baru dari produk sabun tersebut. Lalu dari tim Kak Adam udah punya rencana belum nih ke depan terkait izin legal produk Kakak untuk menambah kepercayaan konsumen? Kita sudah mempunyai plan untuk itu, untuk izin legalitas agar konsumen kita lebih percaya dengan produk kita dan juga untuk meningkatkan keuntungan juga. Namun itu masih belum bisa dilakukan sekarang. Tapi kemarin itu kita sudah sempat untuk melakukan uji tubuh, apakah produk kita benar-benar layak untuk dijual belikan, apakah aman, apakah tidak berbahaya gitu. Dan hasil dari pengujian tersebut menyatakan bahwa produk kita aman. Nah, untuk sekarang untuk izin legalitas itu masih belum kita lakukan karena
kita menemui beberapa kendala yang lain juga. Pertama, untuk perizinannya bisa dikatakan cukup sulit dan juga dananya juga harus besar. Namun jika situasi dan kondisi memungkinkan di masa depan, kita akan melakukan izin legalitas, mengurus izin legalitas agar produk kita mendapat kredibilitas dari penguji gitu, biar para konsumen, calon konsumen juga biar lebih percaya pada produk yang tim kita kembangkan. Jadi untuk sementara ini belum, namun sudah direncanakan akan mengusahakan untuk mendapatkan izin legal dari produk tersebut. Ya, kalau boleh bisa nggak sih Kak Adam bisa sharing-sharing terkait manfaat dari P2MW tersebut? Oke. Manfaat dari program P2MW ini banyak ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya jelasin dari secara umum dulu, itu tuh program P2MW ini adalah salah satu gerbang bagi para calon pengusaha atau yang punya keinginan untuk berwirausaha gitu. Jadi pemerintah itu memberikan akses kepada kita bagi orang-orang yang berwirausaha untuk memulai usahanya. Silahkan kali, ibarat kata pemerintah itu memberikan memberitahu kita bahwa silahkan kalau misalkan kalian mau berwirausaha, kita danai. Silahkan kalian berkreativitas dan ajukan produk kalian, ajukan proposal kalian ke kami. Gitu. Nah, itu secara umum. Untuk secara khususnya yang saya dan tim saya dapatkan adalah, pertama, produk ini untuk sekarang bagus kan, kelihatannya bagus gitu, dari looknya bagus, terus komposisinya pas, terus manfaatnya lebih bermanfaat gitu. Namun dulu sebelum sebelum diikut sertakan dalam program P2MW ini masih tidak sebagus sekarang gitu. Dari looknya juga masih transparan, casingnya ini atau botolnya ini masih transparan, jadi kelihatannya itu butek gitu. Soalnya warna dari sabun ini tuh warna coklat, warna coklat. Atau kalian pasti sering minum ini kan, es teh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Es teh aromanya melati, warnanya coklat, kurang lebih gitu. Dan dari looknya itu kurang menarik gitu. Sebelum mendapatkan program, sebelum diikut sertakan dalam program P2MW. Namun setelah diikut sertakan dalam program P2MW, bisa lihat sendiri lah. Produknya lebih bagus, terus looknya lebih menarik dan komposisinya lebih pas, lebih konsisten juga pemasarannya lebih jelas juga, bisa online bisa offline segala macam, dan jelas kita mendapatkan dana untuk mengembangkan produk ini. Dan dana yang kita terima itu dari pemerintah atau dari program P2MW ini sebesar 16 juta. Jadi manfaatnya itu bisa dilihat dari segi fisik dari produk tersebut, yang awalnya kemasannya itu transparan, sekarang jadi sekeren ini Kak. Ternyata bermanfaat juga ya Kak buat kita sebagai mahasiswa untuk berwirausaha. Lalu dalam penjualan pasti ada pemasaran ya Kak, salah satunya itu pasti ada promosi. Promosi apa aja sih yang dilakukan untuk memasarkan produk tersebut? Oke, untuk promosi sama kayak tadi yang tadi saya katakan, melalui dua metode. Untuk promosi itu kan kita menggunakan media sosial, Instagram, untuk membuat profil company freelance. Nah, kita juga sudah membuat Instagram khusus untuk produk ini. Juga untuk promosi penjualan kita juga menggunakan story WhatsApp. Nah, jadi setiap anggota dari tim ini diharuskan untuk share tentang produk ini dan penjualannya. Nah, selain itu juga karena program P2MW ini sudah dikenal oleh kampus gitu ya, sudah dinotis gitu. Jadi ada ibarat promosi yang tidak kita duga gitu, kayak dari mulut ke mulut, speed to speed, dari dosen dari mahasiswa gitu. Ya, kalau mau tahu gimana sih Kak filosofi dari nama Millennials tersebut? Filosofi dari nama Millennials tersebut, oke. Jadi sama seperti yang tadi saya bilang, Millennials itu kan artinya anagram dari kata milenial. Milenial ini kita punya filosofi dari nama tersebut, yaitu kita berharap atau tim kita berharap kalau misalkan produk ini bisa bermanfaat atau bisa dinikmati oleh
kalangan remaja sampai dewasa yang rentangnya itu bisa dikatakan milenial. Jadi bagi para remaja atau kaum milenial yang sudah notice tentang kesehatan kulit, perawatan kulit, namun masih sibuk dengan aktivitasnya yang padat, kita memberikan solusi ini, Lens, untuk mereka membersihkan tubuh sekaligus untuk merawat kulit. Nah, filosofinya cukup menarik juga untuk diketahui semua konsumen untuk bisa mencoba produk sabun ini. Lalu kakak bisa sharing nggak sih pertama kali bisa mengikuti program pembinaan mahasiswa wirausaha ini? Gimana Mas? Pertama kali kakak mengikuti program pembinaan mahasiswa wirausaha. Oh iya, saya cerita dikit dong ya. Jadi itu bermula waktu saya semester 2 waktu itu saya lagi kumpul sama teman-teman saya dan salah satunya ada Mas Wasi di sana tuh lagi mengerjakan proposal yang dilakukan yang untuk melanjutkan program ini, dan saya ditawari dan mau ikut gak jadi timku, nanti bakal gini program ini manfaatnya ini gitu. Nah karena saya pengen nyoba dan nggak tahu juga penasaran, udah aku join gitu. Dan saya join di sana, terus proposal diselesaikan, saya join di sana, terus tim terbentuk dan proposal diselesaikan. Kita menunggu waktu pengumuman, ternyata kita dinyatakan lulus. Sebenarnya dari tim kita sendiri, bahkan Mas Fasi sendiri tidak menyangka bahwa produknya ini lolos gitu. Soalnya dia sendiri mengajukan proposal produk ini tuh coba-coba iseng-iseng aja, coba kalau misalkan lolos ya alhamdulillah, kalau misalkan enggak ya sudah, dan ternyata tidak lolos. Nah setelah lolos ini awalnya kita senang ya, nama kita di post IG USB, terus at least kita dikenal sama kampus lah. Nah ternyata kan tadi sudah saya bilang tadi tentang dana yang kita terima untuk program ini itu sebesar 16 juta rupiah. Nah dari uang 16 juta rupiah ini tuh benar-benar terperinci penggunaannya gitu. Jadi kita tidak bisa sembarang untuk menggunakan produk ini, menggunakan uang ini untuk hal lain. Nah yang menjadi kendala juga di sana, kita harus memastikan bahwa aliran dana ini sesuai dengan sasaran yang sudah kita ajukan di proposal. Nah itu tuh programnya berjalan selama sekitar 6 bulan, dari saya semester 2 sampai semester 3, bahkan dari semester 3 itu masih berjalan gitu. Nah kita melakukan kegiatan pengembangan produk juga, apalagi ya, research and development, trial and error, terus uji mutu, desain ini produk ini, dan kebetulan saya desain ini, yang desain label sama ini. Terus juga itu programnya selama 6 bulan, dan kita memiliki memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kemajuan. Kita sampai gadang bareng di satu pos dari dinas konservasi itu untuk mengerjakan laporan ini, karena waktu itu mepet deadline-nya jam 12 dan kita masih mengurus laporan itu, berkas-berkasnya apa, terus apa aja yang sudah dilakukan, dan ketik-ketik isi-isi di website itu. Nah itu berjalan selama beberapa waktu. Juga kita mengikuti workshop untuk meningkatkan kemampuan kita tentang atau pengetahuan kita untuk mengembangkan produk ini. Juga kita mendapatkan bimbingan intensif dari Pak Ais sebagai dosen pembimbing sampai finalisasinya produk ini jadi. Kan tadi kakak bilang awalnya itu diajak join sama kakak. Itu dari kakak sendiri ada keterpaksaan nggak sih? Oke, dari Mas Fasi ya? Iya. Mas Fasi, oke. Sebenarnya saya nggak ada keterpaksaan. Waktu itu pun saya awal diajaknya tuh waktu di makan. Kita lagi makan,
dan dia tiba-tiba ngajak jadi nggak, yaudah nih guys. Jadi spontan gitu ya? Spontan itu. Emang menurut dari sisi masing-masingnya sendiri, masing-masingnya sendiri juga memang sedang membutuhkan anggota untuk diikutsertakan dalam kegiatan P2M ini. Walaupun awalnya itu hanya untuk sebatas administrasi aja, nama agar kelengkapan anggotanya itu pas. Namun pada saat kita dinyatakan lolos, kita benar-benar benar-benar memiliki job desk masing-masing gitu. Kan dari proposal itu isinya namanya siapa, terus job desknya apa. Kalau misalkan pas sudah didanai, kita harus benar-benar melakukan itu. Waktu itu saya berada di divisi pemasaran. Pemasaran itu secara job desk nyatanya itu saya harus membuat akun e-commerce, Shopee dan Tokopedia, juga Instagram, juga untuk desain produk biar produknya benar-benar gitu. Dan saya juga beberapa kali mendapatkan bimbingan dari Pak Ais tentang bagaimana produk ini biar lebih menarik gitu di mata konsumen, atau istilah dari Pak Ais itu eye-catching gitu. Jadi dari keisengan saya menjawab ayo guys itu menurut saya sampai sekarang sampai akhir program P2M ini saya mendapatkan konferensi SKS. Nah, jadi di panduan, kalian bisa cek di panduan P2M tahun 2022 atau 2023 sekarang. Di sana itu ada manfaat akademik yang bisa diambil oleh mahasiswa, yaitu konferensi SKS. Jadi kasarnya pemerintah itu memberikan konferensi SKS bagi para tim yang sudah lolos. Waktu kemarin saya mendapatkan total 6 SKS, dan itu bisa kita membeli mata kuliah gitu. Saya membeli mata kuliah ini, kuliah aman, gak harus ikut, nilai aman gitu. Nah, kurang lebih kasarnya kayak gitu, tapi itu tergantung dengan administrasi dari prodi masing-masing, tapi kasarnya kayak gitu. Nah, kemarin saya juga sudah menginformasikan kalau setelah program ini selesai dan saya sudah mendapatkan konferensi SKS itu, saya mendapatkan total 6 SKS, dan itu tuh untuk administrasinya harus sejalan dengan mata kuliah. Jadi ditetapkan di saya itu di teknik industri itu ada macam-macam kan ya. Jadi di teknik industri itu kita belajar matematika, kita belajar proses manufaktur, kita belajar psikologi, kita belajar wirausaha. Nah, yang berhubungan dengan program P2M ini adalah wirausaha. Dan di sini kebetulan saya mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. Nah, saya mengajukan itu ke Bu Erni sebagai kaprodi untuk menggunakan SKS saya gitu. SKS yang saya dapatkan dari program P2M ini. Saya mendapatkan itu, terus saya membeli mata kuliah ini agar nilai saya aman gitu. Tapi saya juga bilang ke Bu Erni, walaupun saya membeli mata kuliah ini kasarnya ya, tapi saya juga pengen ikut mata kuliah gitu. At least mata kuliah yang saya dapatkan itu mata kuliah ini tuh bukan sekedar nilai yang bermanfaatnya gitu. Saya juga pengen dapat ilmunya gitu. Jadi sama sekali nggak mengganggu kegiatan perkuliahan Kak Adam selama berkuliah di Universitas ini. Ya betul. Selama kita punya keinginan, selama kita bisa memanage waktu dengan baik, walaupun ya sulit sih untuk memanage waktu. Jadi kata kuncinya itu manajemen waktu. Kalau misalkan kita pengen program ini tidak mengganggu perkuliahan kita harus mengambil resiko. Resiko yang pertama, kita harus bisa memaksakan diri untuk mengatur waktu kita. Misalkan saya waktu kemarin tuh selesai kuliah jam 2, dan di jam 2 itu setelah free kuliah harus menyempatkan waktu untuk mengurus program P2M ini. Nah, kalau misalkan kita bisa memanage waktu itu, kita nggak bakal nambah waktu kuliah. Tapi jelas di kuliah bukan hanya sekedar belajar kan, ada tugas-tugas juga, dan kita harus mau menanggung itu. Kita punya tugas tambahan gitu sebagai anggota tim P2M. Selain kita mendapatkan tugas dari kuliah, dari dosen, dari mata kuliah, kita juga mendapatkan tugas untuk mengembangkan produk ini gitu. Dan itu kerja selama 6 bulan. Nah, itu lah, boleh dijelasin nggak sih Kak lebih detail suka duka apa aja yang Kakak temui dalam
program pembinaan mahasiswa wirausaha. Saya jelaskan detail ke yang satu aja ya, yang benar-benar kita rasakan. Jadi, kan tadi saya sempat menjelaskan tentang ini ya, kita di satu waktu itu menyelesaikan proposal gitu. Nah, saya bakal lebih fokus ke sana. Jadi waktu itu ada satu momen ketika kita harus melaporkan kegiatan atau kemajuan kita. Itu tuh harus kita mepet deadline, dan deadline-nya itu jam 12 malam, jam 23.59, dan kita mengerjakan laporan itu, menyiapkan berkas-berkas, memastikan bahwa itu aman dan sesuai dengan aturan, itu dari jam 3 sore. Nah, dari jam 3 sore kita berkumpul di satu tempat, di satu kos vaksin untuk mengerjakan ini sampai jam 12, beneran kan? Langsung fit, pas selesai gitu. Dan ya kita hektik gitu. Bahkan sempat pas kita kan itu submit laporannya itu lewat website kan, sempat jaringan error, terus pas udah connect lagi restart gitu, di refresh ini. Nah, sampai kita benar-benar mepet deadline, tapi syukurlah selesai, laporannya aman, berkas benar, dan waktunya juga mepet selesai. Kalau boleh tahu, ada kriteria tertentu nggak sih Pak dari mahasiswa yang mau berwirausaha dan ikut program P2MW itu? Pertanyaan yang bagus, menarik juga. Sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Kalian bisa lihat saya, orang yang iseng, yang coba-coba gitu kan, sampai sekarang juga bisa. Jadi kalau misalkan kalian mau ya silahkan, coba aja dulu. Yang penting kalian ada keinginan untuk mencoba, atau kalau misalkan kalian sekarang masih gak mau nyoba, at least penasaran aja dulu, coba dulu aja sekali. Terus kalau misalkan dari sana itu ada di tangan kalian, apakah kalian ingin melanjutkan atau tidak. Tapi kalau misalkan sudah didanai, harusnya dilanjutkan gitu. Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan adalah tidak ada formula khusus untuk memulai menjadi seorang wirausaha. Bahkan saya yang iseng-iseng aja sekarang bisa terlibat dalam program pengembangan produk milenials ini. Jadi untuk kalian yang memiliki keinginan kuat untuk menjadi wirausaha dan mempunyai produk, itu modal yang bagus menurut saya untuk mengajukan produk kalian ke program P2MW. Nah, kebetulan di tahun sekarang pun ada program P2MW 2023, dan sekarang saya juga ikut lagi di program ini. Jadi waktu kemarin saya sekelompok sama Mas Oksi dan sebagai anggota dan Mas Oksi sebagai ketua. Dan di tahun sekarang saya mengikuti kegiatan ini lagi. Yang bedanya saya sebagai ketua, tidak tim saya sendiri. Namun saya tetap meminta pendapat dari Mas Oksi tentang bagaimana cara menyusun proposal yang baik. Jadi dia tetap jadi panutan saya. Lalu kan ada rencana mau daftar P2MW tahun ini. Produknya apakah sama atau ada? Oh ya, beda jelas. Sekarang promosi ya? Iya. Produk saya ini sekarang lebih ke kesehatan. Ini juga kesehatan sih, sama-sama kesehatan. Tapi produk saya ini namanya Rapilon. Nah, Natural Iodine. Atau sederhananya obat tetes luka terbuka dari Down syndrome. Jadi kita bakal menciptakan atau bakal mengembangkan produk obat tetes luka yang biasanya kita kenal betadine dengan yang warna merah itu, tapi kita mencoba menginovasikan dari Down syndrome. Sekarang masih dalam tahap pengembangan proposal. Lalu program P2MW ini ada batasan nggak sih Kak? Anggotanya berapa gitu? Oh iya, benar. Harus dipahami juga ya, dalam kelompok atau tim P2MW ini ada batasan minimal itu 3 orang dan maksimal 5 orang. Nah, lebih baik kalau misalkan kalian tertarik untuk join program P2MW ini, silahkan cari anggota yang berbeda jurusan.
dan juga beda angkatan. Kayak saya belajar dari strategi Mas Fasih yang merekrut anggota dari teknik industri, dia sebagai teknik kimia terus merekrut dari teknik industri, akuntansi, farmasi, dan manajemen, dan juga beda angkatan. Nah, ternyata dari sana itu memberikan manfaat ternyata bagi kalau misalkan beda angkatan, beda jurusan. Kalau misalkan beda jurusan itu kan jadi lebih wawasannya lebih luas gitu. Misalkan untuk yang herbal ini kan ada Mas Rofan sebagai farmasi, bisa mengembangkan produk ini yang paham dengan kesehatannya, kandungan-kandungannya apa aja dan segala macam. Jadi kita bisa lebih berkolaborasi satu sama lain walaupun dari beda latar belakang. Nah, itu yang pertama, lebih baik beda jurusan. Dan juga maksimalkan untuk dimaksimalkan anggotanya gitu kan, tadi maksimal 5 anggota. Nah, maksimalkan 5 anggota ini terisi, jangan cuma memaksimalkan di minimal aja. Silahkan maksimalkan 5 anggota ini dan beda jurusan juga. Kalau bisa silahkan beda angkatan. Salah satu manfaat yang saya rasakan kalau misalkan beda angkatan itu, angkatan bawahnya bakal terinspirasi untuk melanjutkan perjuangan atau melanjutkan perjuangan dari kakak tingkatnya ini yang mencoba. Dan salah satu contohnya adalah saya gitu. Kan tadi katanya kalau bisa itu beda jurusan terus beda angkatan. Kan anak milenial zaman sekarang itu kan gengsi ya Pak. Nah itu gimana sih biar cara ngajaknya biar mereka itu benar-benar percaya sama kita buat bisa gabung di program P2M ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi ini, let's just say program P2M ini adalah berjualan dengan gaya. Jadi kita nggak perlu nyiapin duit sendiri, kita nggak perlu ngeluarin modal sendiri. Silahkan kalian berinovasi dan silahkan kalian berkreativitas dengan produk kalian, dengan rancangan produk kalian, dan ajukan itu ke pemerintah. Nah, juga kan kita kita sama-sama mahasiswa gitu ya, yang mengikuti program ini juga mahasiswa. Kalau misalkan kita sebagai mahasiswa mengikuti program P2M ini, itu juga akan memberikan dampak positif pada akademik kalian. Yaitu kalian akan mendapatkan konversi SKS. Kalian dikasih 6 SKS untuk membeli SKS di mata kuliah kalian, di prodi kalian gitu, di mata kuliah kalian. Nah, rasanya gitu, itu juga bukan sekedar kita cuma menghabiskan waktu, energi, tenaga, segala macam untuk hal-hal di luar di luar akademik, tapi juga itu bakal berdampak positif pada akademik kalian. Salah satunya adalah konversi SKS. Selain itu, kalian juga jelas akan mendapatkan ilmu baru. Untuk misalkan teman-teman kalian baru masuk mata kuliah kewirausahaan dan kalian sudah merintis itu, pengetahuan itu secara mandiri bersama tim gitu, di luar mata kuliah, jelas kalian bakal lebih superior gitu, kalau misalkan dari segi pengetahuan. Jadi manfaatnya banyak lah, dan resikonya pun kalau misalkan dilihat dari resiko usahanya itu jauh lebih ringan dibanding kita usaha sendiri, modal sendiri. Ini kalau misalkan kita usaha sendiri, jelas kita harus modal sendiri, dan kalau misalkan gagal, rugi. Misalkan kita punya uang 10 juta dialokasikan untuk pengembangan produk ini dan gagal, nah uangnya kebakaran, habis. Tapi kalau misalkan kita mengajukan program P2M ini, diajukan pemerintah dan didanai, jelas pertama kita nggak perlu keluar duit. Kedua, kalau misalkan program kita gagal atau misalkan tidak berlanjut, kita tidak diwajibkan untuk mengembalikan uang itu. Jadi tapi kalau misalkan tidak bisa, ya sudah. Tapi jangan jadikan ini alasan untuk kalian bermalas-malasan gitu ya. Kalau misalkan udah dapat duit, ya udah, nggak usah dilanjutin, nggak bakal dibalikin juga uangnya. Nggak, lebih baik jangan gitu. Ini uang pemerintah juga uang dari rakyat. Jadi kayak kita menggunakan uang rakyat gitu secara tidak langsung. Jadi tolong manfaatkan. Kayak banyak manfaat, lebih banyak hal positifnya ya Kak, mengikuti program P2M
pastinya dong, apalagi setelah mendapat ilmu dari Kak Adam. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut bergabung mendengarkan podcast Cimagi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga isi dari podcast